Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahesi Tepu dalam program Kohelet Modern Channel. Kali ini kita akan membahas tentang wacana penghapusan Alkitab Injil yang berbahasa Minang. Hal ini diajukan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, dalam bentuk surat yang dikirim kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Menko Info, Bapak Joni G. Plate. Demikian bunyinya, dengan hormat. Sehubungan dengan munculnya aplikasi Kitab Suci Injil Minangkabau di Play Store Google, maka dengan ini dapat disampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut. 1. Masyarakat Minangkabau sangat keberatan dan resah dengan adanya aplikasi tersebut. 2. Bahwa aplikasi tersebut sangat bertolak belakang dengan adat dan budaya masyarakat Minangkabau yang memiliki falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan tindakan tersebut, kita akan lihat dari 3 aspek. Yang pertama, dari segi aspek kebenaran. Injil adalah kekuatan Allah untuk membuat orang diselamatkan, yaitu orang yang percaya kepada Dia. Lalu dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, kita diberikan oleh Allah perintah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang supaya mereka percaya kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan Injil itu harus diperjuangkan. Injil adalah kekuatan Allah yang bersifat spiritual. Mungkin fisiknya bisa dihancurkan, mungkin aplikasi yang ada di Play Store bisa dihapus, tetapi esensi tidak bisa. Karena Injil yang sesungguhnya bicara tentang esensi, yaitu kabar baik. Intinya berbicara tentang Yesus Kristus. Dan Injil itu ada di hatiku dan ada dalam hati semua orang percaya. Berbicara mengenai kebenaran, saya berharap kita fairlah di negara ini. Kita daerah-daerah tertentu yang notabene banyak orang Kristen atau kantong-kantong Kristen, banyak kok yang pindah agama. Melalui pemberitaan agama juga, melalui pemberitaan keyakinan juga, kita nggak kebakaran jenggot, kita nggak takut, kita nggak panik. Bagi kita ya sudah, bagi mereka yang tinggalkan Yesus ya, mungkin dia belum belajar atau kurang belajar tentang Yesus sehingga tidak memahami dan bisa meninggalkan Yesus. Kita enggak protes besar-besaran, kita enggak demo berjilid-jilid, karena kita tahu itu adalah kebenaran buat mereka yang menjalankannya. Kalau saudara kita memberitakan agamanya tidak bisa dibendung dan itu harus dilakukan, sama halnya dengan kami. Kami juga harus memberitakan kebenaran atau Injil tersebut. Jadi saya berharap fairlah. Yang penting kan tidak ada unsur pemaksaan. Kita hanya memfasilitasi orang percaya untuk mendapatkan kitab suci berbahasa Minang. Karena saya dengar banyak orang-orang Minangkabau sudah percaya Tuhan, bahkan sudah Kristen sejak kecil. Dan mereka butuh fasilitas itu. Lalu yang kedua, aspek hukum. Tindakan ini menurut saya bisa terkategori melanggar undang-undang. Karena setiap warga Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Konstitusi Indonesia. Kita bisa lihat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Bagian yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Yang ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Lalu pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ini baru Injil berbahasa Minang. Sudah diajukan surat kepada menteri. Saya pikir ya berlebihanlah, walaupun atas dasar falsafah yang bertentangan dengan adanya Injil bahasa Minang tadi. Alkitab atau Injil berbahasa Arab pun ada, dan itu tidak dipermasalahkan, bahkan lingkupnya lebih luas, antar negara bahkan antar dunia. Tidak masalah. Ini bahasa Minang saja sudah ribut sekali, sudah semacam panik begitu menurut saya. Dan tindakan Bapak Gubernur ini kalau menurut saya ya bisa mengarah kepada tindakan diskriminasi dan juga bisa mengarah kepada pelanggaran HAM. Mengapa demikian? Karena semua warga, apapun agamanya, mau Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, mau Batak, mau dia Jawa, mau dia Minangkabau, suku apapun, punya hak yang sama di negara ini. Jadi, janganlah melakukan tindakan tersebut yang membuat kita menjadi kurang nyaman. Karena kita sama-sama bayar pajak, sama-sama warga Indonesia, sama-sama berjuang untuk memajukan bangsa dan negara. Dan yang ketiga, kita mau lihat aspek sosial. Nah, berbicara mengenai aspek sosial, tindakan Pak Gubernur ini bisa terkategori intoleran. Saya pikir Bapak Gubernur kurang memahami yang namanya skala besar, yaitu nasional. Bapak Gubernur hanya memikirkan lingkup kecil daerah Minang saja. Sementara ini Google Play Store Injil berbahasa Minang cakupannya luas, nasional. Orang bisa download dari mana aja. Dan orang Kristen yang berlatar belakang Minang itu banyak. Jadi kalau dia misalnya tinggal di Jakarta, tinggal di Surabaya, dia kan bisa download yang berbahasa Minang. Jadi ngapain harus dihambat? Dan satu lagi, gubernur dipilih oleh rakyat dan harus berbakti untuk rakyat. Dan orang-orang Minang saya tahu ada yang Kristen. Baik itu pendeta juga sudah ada, jemaat sudah ada. Dan orang-orang Kristen itu pasti memilih Bapak Gubernur. Jadi mereka juga punya hak. Jadi kalau Bapak misalnya mengizinkan Play Store atau Injil berbahasa Minang tadi tetap ada, itu juga sudah mendukung bahwa Bapak bekerja dengan baik. Karena itu hak orang-orang Minang yang beragama Kristen. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah Injil berbahasa Minang yang ada di Play Store Google tak boleh dihapus dan tidak bisa dihapus. Karena melanggar 3 aspek tadi. Yaitu aspek kebenaran, semua agama bergerak sesuai dengan perintah Allahnya. Dan yang kedua aspek hukum, karena ini melanggar Undang-Undang 1945 terkait dengan kebebasan warganya untuk memeluk agama dan mengekspresikan imannya dan didukung dengan fasilitas-fasilitas untuk menguatkan iman. Lalu yang ketiga, melanggar aspek sosial, bisa mengarah kepada intoleransi dan pelanggaran HAM. Saya tidak bilang ini sudah pasti pelanggaran HAM, tetapi bisa mengarah ke sana. Karena hak-hak orang Kristen yang mungkin notabene dari Minangkabau tidak dipenuhi. Karena mereka juga butuh kitab suci ini yang bersifat digital. Orang Kristen memiliki hak yang sama dengan agama manapun. Ada 6 agama di Indonesia dan ke-6-6-nya punya hak yang sama. Dan marilah kita bersatu. Kita bangun Indonesia ini lebih maju. Ingat, Kristen bukan boneka yang bisa kau suruh dan kau atur di republik ini. Seperti lagu ini. Kristen bukan boneka, boneka, boneka. Kristen bukan boneka, boneka, boneka. Kristen bukan boneka, 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 boneka. Ingat ya, kekristenan
Kristen bukan boneka. God bless you. Joy to the world, the Lord is come. Let earth